Nomor 18 itu SPL, kita disuruh nyari nilai Z-nya. Yang pertama kita cari dulu, ketemu yang paling pertama pasti ketemu si X dulu nih. 5X sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 10 dibagi sama 5, berarti hasilnya X-nya 2. Nah, X-nya ketemu 2, masukin ke persamaan yang ini, berarti Y ditambah 3X, 3 dikali 2 sama dengan 9, berarti Y tambah 3 kali 2 hasilnya 6, 9, berarti Y nya sama dengan 9 dikurang 6, Y nya adalah 3. Nah, sekarang Z masukin ke persamaan yang ketiga, X nya masukin tadi 2 ditambah Y nya itu 3 ditambah Z sama dengan 6, 2 tambah 3 5 tambah Z sama dengan 6, maka Z nya adalah 1. Nah, 1 dapat dari 6 dikurang 5. Berdasarkan soal nomor 18, hasil kali antara X, Y, dan Z. X nya tadi 2 dikali Y nya 3 dikali Z nya 1, berarti hasilnya adalah 6. Nomor 20, 3Y berarti 3 kali 3 ditambah X nya 2 ditambah Z nya 1, 3 kali 3 itu 9 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 12. Nomor 21 tentang logaritma. Nanti soalnya mirip kayak gini, bentukannya ada 1/nya. Kalau ada bentuk logaritma 1/, itu tinggal kalian balik, tadinya 1/5 log 2 tinggal dibalik jadi 2 log 5 ditambah jadi 2 log 40 dikurang 2 log 25. Nah, kalau udah sama kayak gini, 2 log 2 log 2 log, kalau dia ditambah ininya dikali, kalau ininya dikurang ini dibagi, berarti hasil akhirnya 2 log 5 dikali 40 dibagi 25. Hasilnya adalah 2 log 5 kali 40 200, 200 bagi 25 itu 8. 2 log 8 hasilnya adalah 3. 3 itu dapat dari mana? Kamu cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 gitu. Nomor 22, seorang peternak ayam setiap hari menghasilkan telur nih. Dia bertelurnya itu setiap hari. Nah, rumus UN adalah 50 ditambah 15N. Maka jumlah telur ayam selama 3 minggu. Karena dia bertelur setiap hari, kita ubah dulu. 3 minggu itu sama dengan 21 hari. Nah, berarti M-nya ini 21. Jadi U21 sama dengan 50 ditambah 15 kali 21. Sama dengan hasilnya adalah 50 ditambah 15 kali 21 itu hasilnya adalah 315. 315 ditambah 50 hasilnya adalah 365. Nah, kayak gini aja. Nomor 23 itu nanti ininya sama juga, cuma beda di sininya, di pertanyaan akhirnya. Ini kan dia pertanyaan akhirnya di 4 kilo, jadi kalau urutannya dari 1/4, 1/2, 1 itu makin ke kanan makin dikali 2, kali 2, sini kali 2, jadi kita kali 2 lagi. 1 kali 2 berarti di sininya 2, kali 2 lagi berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, ketemu nih 4 itu ada di urutan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, maka jawabannya adalah 5 gitu. Kalau nanti pertanyaannya lebih dari 4, berarti kamu cari lagi, kali 2 lagi, kali 2 lagi tuh. Nomor 24 itu pasangan triple Pythagoras. Sebenarnya ada rumusnya untuk mencari
Pythagoras. Tapi kalau kalian nggak mau nyari pakai rumus, bisa mengingat pasangan triple Pythagoras berikut. Jadi saya kasih tahu dulu rumusnya, boleh deh. Jadi nanti tetanya di sini, saya lupa. Nah, jadi kalau buat untuk nyari sisi miring itu sama dengan akar depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Kalau mau nyari depan itu akar miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Kalau mau nyari samping, akar miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Nah, itu sebenarnya rumus triple Pythagoras. Tapi kalau kalian nggak mau pakai rumus, nggak mau ngitung, coba ingat aja pasangan triple Pythagoras itu ada 3, 4, 5, ada 5, 2, ada 7, 24, 25, ada 5, 12, 13, ada 8, 15, 17, ada juga 4, 6, 10. Nah, ingat-ingat 5 pasangan Pythagoras ini. Jadi nanti kalau ditanya nih, misalnya suruh nentuin x-nya kan ini. Di sini udah angka 5 sama angka 4, berarti ya cari ada angka 4 sama 5 kan berarti pasangan triple Pythagoras yang ini. Yang belum ada berarti 3-nya. Nah, x-nya berarti adalah 3 jawabannya. Kalau besok misalnya di sini sini 13, sini 5, berarti di sini adalah 12 gitu. Pertanyaannya nomor 25, perbandingan kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, sebelum kita nentuin kosekan, sekan, dan kotangennya, tentuin dulu mana yang depan, mana yang samping, mana yang miring. Jadi pertama kita cari yang miring dulu. Miring itu sisi di depan siku-siku. Siku-sikunya kan di sini, depannya dia kan dia nih, depan, berarti itu si 5. Samping itu di samping theta, sampingnya kan sini, nah berarti sampingnya 4, depannya theta adalah si 3, berarti depannya 3. Sekarang kita masukin kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin, jadi dia kalau sin itu depan miring, berarti ini miring depan. Miringnya itu 5, depannya adalah 3. Sekan itu kebalikan dari cos. Cos itu samping miring, dia berarti misa, miring samping, 5/4. Dan kotangen itu kebalikan dari tan, depan samping, berarti dia jadi samping depan, sampingnya 4, depannya 3. Nah gitu. Nomor 26, pasca penutupan karena pandemi, pemerintah daerah melakukan pengamatan mengenai jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Malang. Desa Wisata Malang diamati dalam waktu 27 hari berikut jumlah data pengunjung. Buatlah box plot. Kalau box plot berarti kita harus tahu nilai terkecilnya dan nilai terbesarnya sama Q1, Q2, Q3. Nah, nilai minimalnya dulu itu 20, nilai maksimalnya itu 100. Kita cari Q1, Q2, Q3, berarti kita harus ngurutin dulu. Sebenarnya udah urut, tapi dia ke bawah. Saya tulis lagi aja ke samping deh. 20, 25, 41,
42, 44, 44, 45 dua kali, 48, 49, 50, 55, 58, 60 dua kali, 62, 68, 71, 75, 76, 80, 81, 84, 85, 95, 98, 98, 100. Nah, kita cari tengah-tengahnya nih. 100, nih. Sorry, kayaknya salah ya. Sebentar, saya hapus dulu. Kayaknya bukan di sini deh. Tengah-tengahnya. Bentar. 20, 25, 41, 42, 44 dua kali, 45 dua kali, 48, 49, 50, 55, 58, 62, 68, 71, 75. 60-nya belum. 58, 60-nya dua kali, 62, 68, 71, 75, 76, 80, 81, 84, 85, 95, 98, 100. Nah, tengah-tengahnya itu 100, 80, 25, 95, 41, 85, 42. Nah, ini cocok nih. Berarti ini Q2 nya. Q1 nya tengah-tengah di antara 20 sampai 58. Nah, ketemu ini. Q1 nya 45, Q3 nya dari 60 sampai 100. Tengah-tengahnya itu ini 80. Nah, baru bisa kita bikin box plotnya. Kita catat dulu. Q1 nya 45, Q2 nya 60, Q3 nya adalah 80. Nah, kita bikin garis. Kita mulai dari 20, mentoknya 100. Misal kita bikin kelipatan 20, boleh deh. 40, 60. Ini rada jauhan, nggak apa-apa.
70, 60, 80, 100. Kita bikin titik dulu, minimalnya 20, maksimalnya 100, Q1 nya 45 berarti di sini, Q2 nya 60 pas di sini, Q3 nya 80 pas di sini. Sekarang kita bikin kotak di antara Q1 sampai Q3. Bikin garis di Q2, lalu bikin garis dari Q3 ke maksimal, bikin garis dari Q1 ke minimal. Udah, gitu, selesai. Nomor 27, disuruh bikin diagram pencar. Sama tentukan hubungannya antara banyak pengunjung dengan omset penjualanan. Kalau diagram pencar, kita harus nyari dulu siapa yang jadi X-nya dan siapa yang jadi Y-nya. X itu penyebabnya, dan Y itu adalah kayak akibatnya. Kalau di sini berarti penyebabnya bisa kita tentukan, ini X-nya banyak pengunjung yang akan mengakibatkan yang akan mengakibatkan omset penjualannya gitu. Jadi kita bikin dulu koordinat kartesius. Yang ke samping itu X, yang ke atas itu Y. Jadi ambil X-nya itu dari 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Omsetnya yang paling kecil itu di 70. Ini harus diurutkan ya, makin ke atas makin besar. 83. Kalau ada 2, tulisnya satu kali aja nggak apa-apa. 84. Harusnya satu kali aja nulisnya. Terus ada 85, terus 87, 88, dan yang terakhir paling besar itu 90. Kita bikin titik aja. Ketika pengunjungnya 10, omsetnya 70. Omsetnya 12, banyak pengunjungnya 12, omsetnya 84. Pengunjungnya 13 di 85, 14 di 83, 15 di 84, 16 di 90, 17 di 87, 18 di 88, 19 di 85, 20 di 83. Sini turun. Nah, karena dia titiknya ngacak, tidak naik ke atas atau dia turun ke bawah, maka hubungannya adalah tidak memiliki hubungan. Tidak memiliki hubungan antara banyak pengunjung dengan omset penjualan. 3 nomor terakhir. Koperasi Makmur Jaya menyediakan 7 pot panjang, di mana pot terkecilnya 2 cm dan pot terbesarnya 1458 cm. Nah, jadi nomor 28, 29, 30 tuh besok soalnya mirip, sama ada 7 pot, cuma beda di ininya aja, di angkanya. Dan pertanyaannya pun sama, akan nanya rasio,
luas alas pot urutan ke-6 dan luas alas pot yang tepat berada di tengah. Gitu. Nah, ini dia membentuk barisan geometri. Nih. Jadi rumus barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Kita cari dulu rasio ya. Jadi masukin rumus. Sebelum masukin rumus kita harus nyari A sama UN nya. Jadi A itu pot terkecilnya tadi 2, R nya yang mau dicari, N nya itu banyaknya pot tadi ada 7, UN itu pot terakhir itu adalah 1458. Nah, kita masukin, jadi UN nya masukin 1458 sama dengan A nya masukin 2, R nya yang mau dicari, N nya masukin 7 dikurang 1. Berarti kita masukin 1458 sama dengan 2R pangkat 7 kurang 1, 6. Berarti R pangkat 6 nya sama dengan 1458 dibagi 2 dapat dari sini. Jadi R pangkat 6 hasilnya adalah 729. Nah, buat nyari R nya doang itu harus kita cari akar pangkat 6 dari 729. Nah, untuk mencari di kalkulatornya kemarin saya sudah menjelaskan di kelas. Pertama, pencet 6. Kenapa 6? Karena dia di sini akar pangkat 6. Terus pencet shift. Terus pencet yang ini tanda pangkat, lalu tulis 729. Gitu. 6 sama 729 ini nanti menyesuaikan ya. 6 nya tergantung dia pangkat berapa akarnya, 729 tergantung angka di dalam akarnya gitu. Jadi hasilnya R adalah 3 kalau kalian ngitung di kalkulator. Berarti yang nomor 28 jawabannya ke sini. 29 itu urutan ke-6. Kita cari U6. Jadi U6 sama dengan AR pangkat N-1. A nya tadi udah ketemu 2, R nya ketemu 3, N nya ada, karena dia nanya urutan ke-6 berarti N nya ubah jadi 6 dikurang 1. Maka 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, untuk mencari ini jangan lupa kalian cari dulu nilai pangkatnya. Dicari dulu tuh 3 pangkat 5 nilainya adalah berapa. Jadi 2 dikali 3 pangkat 5 itu kalau hasilnya adalah 243 kali 2 berarti 486. Berarti ini jawabannya yang bawah. Otomatis 30 jawabannya yang atas. Walaupun tahu jawabannya tetap harus pakai cara. Karena di sini saya udah tuliskan gunakan cara dalam menjawab. Nomor 30, luas alas pot yang berada tepat di tengah. Kan tadi potnya ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, 7 pot. Tengah-tengahnya adalah si ini. Si 4 kan. Berarti dia nanya urutan luas alas pot urutan keempat. Berarti U4 sama dengan AR pangkat N-1. A-nya 2, R-nya 3, N-nya 4 kurang 1. Kedua kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. 2 kali 27 adalah 54. Selesai sampai di sini, kurang lebihnya terima kasih.